Tahukah Anda bagaimana seandainya rencana pemerintah membangun stasiun Manggarai Jakarta sebagai stasiun sentral? Apakah dampaknya bagi masyarakat dari sisi positif dan negatifnya? Dan apa yang perlu disiapkan pemerintah untuk mendukung rancangan tersebut? Nah, di video kali ini kita akan kupas secara tuntas kemungkinan-kemungkinan buruknya jika tidak didukung kelengkapan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, di samping manfaatnya yang banyak jika proyek itu terrealisasi. Menurut akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegija Pranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, yakni Joko Setiowarno, terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi mengganggu fungsi stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Pertama, akses menuju stasiun Manggarai yang kurang memadai, yakni jalan sempit dan lingkungan sekitar yang padat, semrawut dan tidak teratur. Dengan sempitnya ruas Jalan Tambak dan Jalan Manggarai Utara, terdapat beberapa titik penyempitan jalan yang menjadi penyebab kemacetan. Yang kedua, terowongan lintas bawah Manggarai, area drop-off depan stasiun dan jembatan dekat pintu air. Karena itu, jika stasiun Manggarai benar-benar menjadi stasiun sentral nantinya, pemerintah sebaiknya menyelesaikan permasalahan tersebut lebih dahulu. Salah satunya memikirkan daya tampung dari stasiun Manggarai. Yang ketiga, ini terkait alasan teknis. Pemilihan lokasi tersebut karena tidak hanya ke jarak jauh, namun stasiun Manggarai juga disiapkan sebagai pusat perlintasan kereta bandara dan kereta listrik komuter lain, KRL. Dengan dibangunnya stasiun Manggarai bakal jadi stasiun sentral. Akibatnya, fungsi stasiun Gambir akan beralih menjadi stasiun biasa sebagaimana stasiun lain yang dilintasi KRL. Di sisi lain, stasiun Manggarai juga akan menjadi stasiun sentral yang pengembangannya masih memungkinkan berdasarkan pertambahan frekuensi jumlah perjalanan KA, meliputi KRL, KA jarak jauh maupun kereta bandara. Dengan pemusatan stasiun Manggarai, maka bottleneck berupa perlambatan headway atau kereta masuk ke stasiun berikutnya tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Sekarang ini bottlenecknya itu ketika KRL mau masuk stasiun Manggarai, harus menunggu kereta yang lain lewat dulu. Katakanlah kereta jarak jauh atau kereta barang. Kedepan diharapkan tidak akan seperti itu. Kemudian dikupas dari sisi manfaatnya, seluruh kota metropolitan dunia telah memiliki stasiun sentral. Ini menyusul pengembangan stasiun Manggarai menjadi pusat integrasi kereta api pertama di Indonesia. Dengan stasiun Manggarai yang menjadi pusat integrasi kereta api pertama di Indonesia, berarti stasiun perlu memiliki fasilitas yang megah, serta telah menerapkan sistem terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Dalam pengembangannya stasiun Manggarai nantinya akan memiliki 18 kereta api, walaupun sementara sekarang baru 10 kereta api. Antara Cikarang-Manggarai sudah mulai dipisahkan jalur kereta jarak jauh atau antar kota dan kereta perkotaan dengan double track yang sedang berproses diselesaikan pembangunannya. Saat ini setiap kota metropolitan dunia sudah memiliki stasiun sentral dengan fasilitas yang megah. Dan Jakarta sebagai ibu kota negara baru memiliki stasiun Gambir yang dianggap megah. Dengan demikian, stasiun Manggarai nantinya akan mengambil alih fungsi pemberhentian dan pemberangkatan kereta jarak jauh antar provinsi. Stasiun Gambir akan dipensiunkan dari perannya sebagai stasiun kereta utama di ibu kota. Untuk mewujudkan semua itu, persiapan matang pemerintah harus dilakukan sebelum rencana pengembangan stasiun Manggarai jadi stasiun sentral. Rencana ini harus didukung dengan perubahan layanan serta fasilitas yang menunjang. Kekhawatiran publik terkait menumpuknya penumpang di stasiun Manggarai dapat diantisipasi dengan perubahan dari beragam infrastruktur di stasiun Manggarai. Namun, yang terpenting, daya dukungnya memadai baik di dalam stasiun maupun di luar stasiun. Diketahui, saat ini stasiun Manggarai dinilai masih mengantongi masalah dalam infrastruktur pelayanan ke konsumen. Kita berharap proyek besar pemerintah dapat tercapai, sehingga membawa kemajuan bagi Indonesia, khususnya dalam hal transportasi. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda.